Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, belajar bahasa Arab bareng aku. Dan kali ini guys, kita pasti akan membahas tentang nasbul fi'lil mudhari', jazmul fi'lil mudhari', dan raf'ul fi'lil mudhari'. Oke, yang pertama guys, langsung aja kita membahas tentang nasbul fi'lil mudhari'. Oh ya guys, di konten aku sebelumnya aku juga udah ngebahas tentang marfu, mansub, majrur, dan majzum. Buat kalian yang belum paham tentang konsep ini, kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya guys. Oke, langsung. Al-fi'lul mudhari' akan menjadi mansub baris fathah. Akhir katanya mansub ketika sebelum al-fi'lul mudhari' ada yang namanya huruf-huruf mansub. Apa-apa aja sih huruf-huruf mansub tersebut? Dia adalah an, lan, idzan, dan kai. Oke, kita akan ngebahas satu persatu dari huruf-huruf tersebut. Oke, yang pertama kali kita akan membahas an. Apa sih maksud dari huruf an ini? Jadi guys, huruf an ini tuh bagaikan kata sambung gitu di antara dua kata kerja. Contohnya, saya ingin menjadi guru. Ingin bahasa Arabnya adalah aroda yuridu. Karena kita membahas tentang al-fi'lul mudhari, maka saya, domir saya berubah menjadi alif, uridu. Jadi buat kalian yang masih bingung tentang al-fi'lu, tentang kata kerja, kalian juga bisa langsung aja cek konten aku sebelumnya. Aku udah ngebahas jelas tentang al-fi'lul mudhari, madi, dan al-fi'lul amri. Oke guys, jadinya saya uridu, kemudian saya ingin menjadi guru. Menjadi bahasa Arabnya adalah kana yakunu. Saya akunu. Sampai di sini mengerti kan guys? Karena ada dua kata kerja, uridu dan akunu, maka kita harus meletakkan kata sambung di antara dua kata kerja tersebut, yaitu adalah an. Nah, seperti yang udah kakak bilang sebelumnya, jika sebelum al-fi'lul mudhari, sebelum kata kerja tersebut, terdapat salah satu dari huruf mansub, yaitu an, maka al-fi'lul mudhari tersebut harus berbaris fathah. Akhir katanya harus berbaris fathah. Jadinya uridu an akuna. Udah ngerti kan guys? Dan bahasa Arabnya guru adalah, ya benar, mudarrisun. Dikarenakan mudarrisun di sini merupakan maf'ul atau objek, maka dia juga harus berbaris fathah guys. Itu juga udah aku jelasin di video aku sebelumnya. Jadi kalau kalian yang belum paham, please kalian wajib banget nonton video aku yang sebelumnya guys. Oke guys, kita lanjut ke huruf mansub selanjutnya, itu adalah lan. Lan di sini maksudnya adalah tidak akan. Contohnya, saya tidak akan berbohong. Berarti lan berbohong bahasa Arabnya adalah kadzaba yakdzibu, ana akdzibu. Karena sebelum al-fi'lul mudhari ada huruf mansub, yaitu adalah lan, maka kata kerja tersebut harus berubah menjadi mansub, yaitu akdziba, lan akdziba. Oke guys, selanjutnya adalah huruf idzan. Jadi idzan di sini maksudnya adalah maka, kemudian, kayak gitu. Contohnya nih, saya akan menjadi orang yang terpercaya, gitu. Orang yang dipercaya. Bahasa Arabnya sa'akunu aminan. Contohnya kita buat misalnya ini di dalam suatu perdagangan gitu. Jadi kan tadi sa'akunu aminan. Maka idzan beruntunglah dagangan saya tadi. Maka bahasa Arabnya idzan
tarbaha tijaroti. Kayak gitu guys. Nah, kalian bisa lihat di sini tarbahu berubah menjadi tarbaha. Baris fathah. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf idzan, maka setelahnya harus berbaris fathah. Oke guys, yang terakhir adalah kai. Kai artinya agar, supaya. Langsung aja kita letakkan ke dalam contoh. Saya belajar agar sukses. Saya belajar bahasa Arabnya ata'allamu. Sukses, saya sukses bahasa Arabnya anjahu. Jadinya saya belajar ata'allamu agar kai sukses. Anjahu. Karena ada kai berarti al-fi'lul mudhari menjadi mansub, maka ata'allamu kai anjaha. Oke guys, sampai sini pastinya kalian udah ngerti banget ya. Oke, kita lanjut ke jazmul fi'lil mudhari. Nah guys, jadi kalau tadi kita membahas tentang nasbul fi'lil mudhari berbaris fathah, dan sekarang kita akan membahas tentang al-fi'lul mudhari yang akan berubah menjadi baris sukun. Yang apabila sebelum kata kerja atau al-fi'lul mudhari ada harful jazmi, ada huruf-huruf majzum, yaitu lam, la an-nahiyah, dan in. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang lam. Lam di sini artinya belum. Contohnya, saya belum pergi. Berarti belum bahasa Arabnya lam, dan pergi bahasa Arabnya zahaba yazhabu. Ana azhabu. Dikarenakan ada lam, ada huruf lam yang akan menyebabkan al-fi'lul mudhari menjadi majzum atau berbaris sukun. Maka lam azhab. Mengerti kan guys? Begitu juga dengan huruf-huruf majzum selanjutnya, yaitu la an-nahiyah. Nah, apa sih la an-nahiyah itu? La an-nahiyah itu adalah la untuk larangan. Contohnya, jangan malas. Malas bahasa Arabnya kasih layak salu. Berarti jangan malas. La taksal. Kalau ini untuk domir anta. Gimana kalau untuk domir anti? Kalau bahasa Arabnya anti malas atau kamu malas untuk perempuan berarti taksalina. Dikarenakan kita menggunakan kata jangan, la, berarti kita harus mengubah al-fi'lul mudhari menjadi majzum atau berbaris sukun. Nah, di dalam hal ini kita harus menghapus huruf nun. Maka la taksali. Gimana kalau kita mengubahnya untuk dua orang? Antuma. Untuk domir antuma gimana? Antuma taksalani. Jadi kalau kita menambahkan huruf la, jangan malas kalian berdua, berarti la taksala. Nah, sudah mengerti kan guys cara memajzumkan di dalam domir ini? Maka kita harus menghapus huruf nun. Nah, gimana kalau untuk domir antum? Sama juga ya guys. Untuk domir antum maka taksaluna. Ketika kita menambahkan huruf la di depan, maka huruf nunnya dihapus. Jadinya la taksalu. Oke guys, sekarang kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu adalah in. Nah, in itu pengertiannya jika, kalau. Di dalam penggunaan in, guys, kita harus memajzumkan, mensukunkan dua kata kerja sekaligus. Dua al-fi'lul mudhari. Nah, contohnya gimana? Jika kamu belajar, maka kamu akan berhasil. Jadi bahasa Arabnya in tata'allam tanjah. Nah, dari sini kita udah bisa lihat ada dua fi'al. Hunaka fi'lani. Yang pertama adalah tata'allam. Seharusnya kan tata'allamu. Kita ubah menjadi baris sukun. Jadinya tata'allam. Dan fi'al yang kedua adalah sukses, yaitu
tanjahu, dikarenakan huruf in akan memajzumkan, mensukunkan dua kata kerja. Maka dua kata kerja tersebut harus sukun. Jadinya in tata'allam tanjah. Sudah mengerti kan guys? Nah guys, aku mau nanya lagi nih, gimana kalau kita ubah ke domir anti? Ini kan domir anta, gampang banget ya, sama kayak yang kita ubah sebelumnya, baik itu nasbul fi'lil mudhari maupun jazmul fi'lil mudhari. Jadi kita tinggal menghapus huruf nun yang di akhir. Berarti kalau ke dalam domir anti, in tata'allami tanjahi. Loh, kenapa bisa seperti itu kak? Karena kan awalnya tata'allamina, kita hapus huruf nun, jadinya tata'allami. Gitu dia guys, pastinya udah ngerti kan? Oke guys, sekarang kita lanjut ke judul yang terakhir, yaitu adalah raf'ul fi'lil mudhari'. Oke guys, dan ini yang paling mudah ya guys, karena al-fi'lul mudhari' akan tetap marfu', akan tetap berbaris dhammah ketika al-fi'lul mudhari' tidak didahului dengan huruf-huruf yang sudah kita bahas tadi guys. Adawatun nasbi dan adawatul jazm gitu guys. Jadi dia cuma berdiri sendiri dan tidak didahului dengan salah satu huruf yang udah kita bahas tadi seperti la an-nahiyah, lam, in, an, lan, idzan, kai gitu guys. Contohnya, yaqra'u Muhammadun al-Qur'an. Muhammad membaca Al-Qur'an. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa al-fi'lul mudhari' yaqra'u tetap berbaris dhammah atau marfu'. Makanya dia raf'ul fi'lil mudhari' ketika dia tidak sama sekali bertemu dengan huruf-huruf yang telah kita bahas tadi, yaitu adawatun nasbi dan adawatul jazm. Oke guys, sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, bisa langsung di subscribe dan jangan lupa like dan komen agar tidak ketinggalan dengan konten aku yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum.